Kembali dengan Avicenna Lovem. Di kesempatan yang baik ini Avicenna Lovem akan menjawab beberapa pertanyaan yang sempat dikirim ke kami dari berbagai media, khususnya terkait dengan pemerintahan desa. Apa itu pemerintahan desa? Kemudian ada hal-hal apa saja di dalamnya. Nah, terkait dengan ini ada satu hal penting yang akan saya jawab di kesempatan kali ini, bahwa yang menyelenggarakan pemerintahan desa itu ada beberapa pihak, ya. Satu, ada kepala desa, dua, perangkat desa, dan tiga, ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Ini tiga pilar ini menjadi penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menjadi penting. Dan prosesnya untuk sampai pada kursi kepala desa, kursi perangkat desa, kursi Badan Permusyawaratan Desa berbeda-beda, dengan aturan yang berbeda-beda, mekanismenya juga beda-beda. Kita bahas pertama terkait dengan pengisian jabatan kepala desa. Nah, ini penting karena ini juga sebentar lagi, khususnya di Lamongan, akan diselenggarakan pemilihan kepala desa. Berdasarkan sumber dari beberapa media, paling tidak ada 60-an desa yang akan segera menggelar pemilihan kepala desa. Nah, barangkali informasi yang akan disampaikan oleh Avicenna Lovem ini menjadi penting bagi yang akan berkompetisi atau ikut di dalam proses pengisian kepala desa, ikut pilkades, kalau biasanya kita menyebutnya pilkades. Nah, beberapa hal penting yang harus diperhatikan tentunya mengenai persyaratan. Khawatirnya nanti Anda berminat tapi ternyata dari sisi persyaratan tidak memenuhi. Nah, sehingga jauh sebelumnya perlu dipersiapkan dulu, perlu tahu dulu, sehingga kemudian bisa dipersiapkan mengenai persyaratan mencalonkan kepala desa. Syarat yang pertama tentunya Anda harus warga negara Republik Indonesia. Itu artinya yang bukan warga negara Indonesia tidak bisa mencalonkan. Nah, ini meskipun tinggal lama di perantauan, misalkan di Malaysia, di Arab, di Korea, atau di berbagai belahan negara, tapi sepanjang dia masih warga negara Indonesia, maka bisa mencalonkan. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya kira tidak perlu kita bahas lebih jauh, karena saya sendiri mengukurnya sulit ini. Nah, jadi ini harus kembali ke masing-masing ini sepertinya, tapi memang di dalam peraturan perundang-undangannya ada syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar, kemudian mempertahankan dan memelihara keutuhan negara NKRI. Nah, yang lebih penting lagi, Anda baru bisa mencalonkan kepala desa kalau pendidikan Anda minimal lulus dari SMP, lulus dari madrasah sanawiyah atau yang sederajat. Sebetulnya tidak berat, ya. Sebetulnya tidak berat. Jadi dengan jabatan yang mentereng karena menjadi orang nomor 1 di desa tertentu, tapi hanya cukup lulus syarat SMP atau sederajat. Nah, sehingga saya kira kalau untuk ini pasti ada banyak warga yang harusnya bisa memenuhi. Bahkan kalau Avicenna Lovem itu bisa mengusulkan, seharusnya syarat pendidikan ini dirubah, ya.
mengingat tugas kewenangan dari kepala desa itu sudah luar biasa, anggaran yang dikelola juga sudah sedemikian besar, sehingga SDM-nya, sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan. Nah, salah satu indikasi untuk membaca, melihat dengan mudah, mengukur dengan mudah terkait dengan SDM, tentu dari latar belakang pendidikannya. Nah, sehingga barangkali mungkin ke depan ya, karena juga saya yakin juga sudah banyak di masyarakat itu yang lulusan SMA sederajat, bahkan sudah ada banyak sekarang itu di setiap desa yang lulusan sarjana, sehingga menjadi lebih baik seharusnya ya ke depan bahwa latar belakang pendidikan untuk mencalonkan kepala desa itu minimal harus sarjana. Nah, ini kan menarik ya kan, mengingat semakin banyak kewenangan dan juga anggaran yang dikelola, tuntutannya juga semakin besar, sehingga barangkali latar belakang pendidikan itu menjadi penting untuk betul-betul dipikirkan kembali, dirumuskan ulang persyaratan untuk mencalonkan ini. Pasti akan timbul pro dan kontra bagi mereka yang punya ambisi tapi dari sisi pendidikan ternyata tidak sampai pada seperti apa yang pada kesempatan kali ini saya sampaikan. Ada kemungkinan tidak setuju, timbul pro dan kontra. Tapi ya tentunya itu bagian dari pilihan ketika kita membuat sebuah perubahan. Nah, yang paling penting lagi yang harus diperhatikan terkait dengan usia, bahwa Anda bisa mencalonkan ketika usianya sudah mencapai usia 25 tahun pada saat mendaftar. Nah, sehingga kalau usia Anda masih kurang dari 25 tahun, ya lebih baik mengurungkan diri, nunggu usia sampai pada angka 25 tahun. Tentunya yang berikutnya bersedia dicalonkan, terus terdaftar sebagai penduduk, tapi terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat ini ada perubahan, sudah dirubah karena ini diputuskan oleh MK bahwa untuk mencalonkan di desa tertentu tidak harus berasal dari desa yang bersangkutan. Misalkan saya ini warga desa A, ingin ikut Pelkades di warga desa B, itu diperbolehkan. Jadi untuk mencalonkan diperbolehkan, kan belum tentu dipilih juga nanti. Ya, warga desa A nyalon di desa B. Ya, kalau dari sisi regulasinya, sisi aturannya sekarang boleh saja itu. Tapi apakah kemudian nanti dipilih? Nah, itu tentunya kembali pada masyarakat. Terus tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Ya, ini saya kira masuk akal. Bagaimana kemudian kita bisa mencalonkan, ngatur desa dan lain sebagainya kalau posisi yang menjadi kepala desa itu sedang berada di penjara, dipidana. Tentu masuk akal ini alasan bahwa persyaratannya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Nah, terus hal-hal yang lain, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya, berbadan sehat, tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Nah, ini penting. Jadi kalau Anda sudah menjadi kepala desa sampai 3 kali, harusnya sudah cukup lah ya, 3 kali menjadi kepala desa. 1 periode saja itu 6 tahun lamanya. Jadi kalau menjadi kepala desa sampai 3 kali, berarti menjadi kepala desa itu sampai 18 tahun. Nah, ini saya kira sudah sangat cukup, sehingga
memberi kesempatan kepada yang lain untuk menjadi kepala desa. Nah, ini terkait dengan hal penting yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini mengenai pengisian jabatan kepala desa. Tentu nanti bagi Anda yang bermaksud untuk ikut di dalam proses Pilkades bisa menyiapkan, bisa mulai dengan membaca aturan yang ada terkait dengan pemilihan kepala desa, sehingga Anda betul-betul menguasai. Itu penting, menguasai peraturan tentang pemilihan kepala desa itu menjadi penting kalau Anda ikut atau ingin ikut dalam proses pemilihan kepala desa. Nah, selain kepala desa, yang penting lagi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada yang disebut perangkat desa. Nah, menurut aturannya perangkat desa itu ibaratnya menteri di desa. Dia staf yang membantu kepala desa, dipilih, diangkat oleh kepala desa. Nah, perangkat desa ini menjadi penting ya, karena tentunya untuk mengatur desa dengan kompleksitas permasalahan yang ada tidak cukup hanya diatur oleh kepala desa seorang. Makanya desainnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada yang disebut dengan perangkat desa. Nah, pengisiannya ada aturannya. Ada aturan bagaimana mengisi proses perangkat desa. Yang itu sebetulnya kewenangannya melekat pada kepala desa. Jadi ada yang masuk, ada yang menyampaikan ke Avicenna bahwa di beberapa desa itu perangkat desanya kosong. Kosongnya bukan sebulan 2 bulan, tapi sudah ada yang bahkan lebih dari 1 tahun. Sebetulnya itu tidak boleh. Karena sebetulnya kalau kita mengacu pada aturan yang ada, kekosongan jabatan, kekosongan perangkat desa itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Jadi kalau aturannya perangkat desa itu diangkat oleh kepala desa. Jadi kewenangan mengangkat perangkat desa ada di kepala desa. Ada persyaratannya. Terus persyaratannya diantaranya untuk menjadi perangkat desa itu harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum. Nah, ini yang barangkali juga menarik kalau ingin kita kritisi, ingin kita kaji. Untuk menjadi perangkat desa itu minimal pendidikannya SMU atau yang sederajat. Yo bisa madrasah aliyah negeri, bisa sekolah menengah kejuruan ya. Pokok yang sederajat ya. Tapi untuk menjadi kepala desa masih SMP atau yang sederajat. Nah, ini sebetulnya menarik ini. Untuk menjadi pembantunya kepala desa itu harus SMA. Artinya berarti sudah bisa dipastikan ada kemungkinan potensi, ada kemungkinan ya, ada terbuka potensi bahwa pembantunya kepala desa itu bisa lebih cerdas atau lebih baik dari sisi pendidikan dibandingkan dengan kepala desanya. Itu bisa terjadi. Nah, sehingga ini menarik menjadi bahan kajian dan perlu diperhatikan. Nah, dari sisi usia, kalau perangkat desa, kalau Anda ingin mencalonkan perangkat desa, usia 20 sudah bisa mencalonkan, usia minimalnya. Tapi ada usia batas maksimal untuk mencalonkan ke perangkat desa. Batas maksimalnya usia 42. Jadi kalau sekarang Anda usianya 45, itu tidak bisa nyalon. Atau kalau kemudian nanti Anda menjadi tim sukses kepala desa tertentu di dalam Pilkades misalkan, tapi usia Anda sudah 45, jangan mau dijanjikan jabatan perangkat desa. Karena itu tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin, Anda kena prank nanti. Ya, misalkan kepala desanya karena kan mungkin juga sudah tahu aturannya dan sudah tahu usia Anda lebih dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Calon kepala desanya enak saja karena butuh dukungan saudara.
Pokok kalau saya jadi, nanti Anda adalah perangkatnya. Nah, misalkan begitu. Tapi ternyata usia Anda itu sudah melewati batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga secara otomatis Anda pasti nggak bisa nyalon itu. Nah, yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan oleh semuanya, kalau sampai di desa tertentu ada kekosongan jabatan perangkat desa yang lebih dari 2 bulan, nah itu harusnya diingatkan itu kepala desanya, mengapa sampai ada kekosongan jabatan perangkat desa yang lebih dari 2 bulan. Karena sebetulnya tidak boleh, harus sudah ada proses pengisian ketika ada yang kosong sebelum 2 bulan. Nah, kalau sampai ada kosong lebih dari 2 bulan, bahkan lebih dari 1 tahun, nah ini patut kita pertanyakan, sebetulnya ada apa kok sampai kepala desa melakukan pembiaran kekosongan jabatan perangkat desa. Karena sekali lagi sebetulnya perangkat desa itu kosongnya tidak boleh melebihi dari 2 bulan. Nah, jadi itu terkait dengan perangkat desa yang barangkali penting untuk kita perhatikan. Terus satu lagi yang tidak kalah penting adalah Badan Permusyawaratan Desa. Ini sebetulnya penting, ini perangkat yang penting, tapi ternyata BPD di beberapa desa itu kurang maksimal, kurang optimal. Padahal sebetulnya untuk suksesnya penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD ini penting. BPD lah yang melakukan pengawasan, BPD yang melakukan kontrol, BPD yang membahas bersama-sama untuk membuat sebuah peraturan desa, itu BPD. Yang menyampaikan aspirasi desa, itu BPD. Nah, sehingga sebetulnya ini penting untuk kita mendorong agar BPD sebagai perwakilan warga yang menampung aspirasi, yang melanjutkan aspirasi dari warga, betul-betul dioptimalkan. Jadi kalau 3 pilar tadi yang di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa ini betul-betul jalan, maka desa maju itu sudah di depan mata gitu. Artinya bahwa maju tidaknya sebuah desa itu juga sangat dipengaruhi dari pilar-pilar penyelenggara dari pemerintahan desa. Ada kepala desa, ada perangkat desa, dan ada Badan Permusyawaratan Desa. Itu yang bisa disampaikan oleh Avicenna di dalam kesempatan kali ini. Terima kasih.